Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, teman-teman dan sahabat semuanya di seluruh Nusantara. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar teman-teman semuanya hari ini selalu sehat walafiat dan tentunya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berkebun ya teman-teman. Dan untuk video kali ini saya ingin sharing teman-teman. Aku memiliki beberapa tanaman bunga anggrek Cattleya ya teman-teman, yang saya lihat saat ini terjadi pemadatan media sehingga anggrek ini sulit untuk berkembang karena cadangan di akar ya teman-teman, ini medianya terlalu padat sehingga anggrek ini jadi seperti orang Jawa bilang itu tidak gemoy ya, kuntet ya teman-teman ya. Sebenarnya anggrek ini merupakan anggrek yang jenis jumbo ya teman-teman, karena medianya yang kecil dan juga terjadi pemadatan, maka anggrek Cattleya mantini ini tidak bisa berkembang ya, tidak bisa rimbun karena saya lihat memang terjadi pemadatan ya, yang mana pada saat ini memang harus dilakukan repotting. Nah, barangkali nanti juga teman-teman di rumah memiliki sejenis anggrek ya, Cattleya mantini atau disebut juga dengan anggrek sejuta umat ya teman-teman, karena bunganya kalau sedang musim bunga itu sangat cantik sekali teman-teman, dan bunganya itu sangat mempesona sekali. Nah, nanti biar anggrek Cattleya mantini ini akan bisa berbunga lagi dan rimbun, maka akan saya perbanyak ya, kita akan propagasi ya teman-teman ya, agar nanti bisa jadi banyak ya, jadi beberapa pot, dan nanti kalau berbunga semuanya nanti akan lebih indah dan lebih cantik ya teman-teman ya. Saya hanya memiliki beberapa saja, ada sekitar 6, tapi 2 diantaranya itu merupakan indukan yang saat sekarang kondisinya itu medianya sudah terjadi pemadatan karena akarnya yang banyak banget memenuhi dari media potnya. Oke teman-teman, nanti coba ya kita akan lihat, jangan di skip dulu ya videonya, karena sayang sekali bagi para pecinta tanaman anggrek, khususnya anggrek Cattleya mantini ini akan melihat ya sampai video ini selesai. Oke, dan sebelum videonya ini berlanjut, maka teman-teman jangan lupa ya untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa untuk selalu aktifkan notifikasi tombol loncengnya. Nah teman-teman, oke ya, kita ikuti, kita akan bongkar ya, akan kita propagasi, akan kita operasi agar supaya anggrek Cattleya mantini ini nantinya akan jadi anggrek yang rimbun dan juga bisa berbunga lebat. Dan anggrek Cattleya mantini ini juga merupakan ratunya bunga anggrek ya teman-teman. Bunganya yang memiliki diameter yang sangat besar sekali, warnanya yang mencolok ya, ada warna pink, ada warna kuning yang berlidah merah, ada juga warna yang agak kecoklatan gitu ya, dan juga ada warna lain ya teman-teman, yang mana anggrek ini sudah menjadikan salah satu tanaman anggrek yang sangat mempesona gitu teman-teman. Nah, selain itu anggrek Cattleya ini teman-teman memiliki keunikan daun ya teman-teman. Daunnya itu
kejur ya teman-teman ya, tebal ya. Daunnya itu tebal dan juga batangnya ini sangat panjang-panjang dan sesuai dengan bunganya ini yang sangat besar-besar. Bila mana musim berbunga ini akan membuat semua orang itu akan mengaguminya dan sangat indah sekali teman-teman ya. Nah, saya ingin sekali memiliki beberapa anggrek Cattleya mantini ini teman-teman, dan akan aku pecah ya. Selamat mengikuti ya teman-teman ya. Nah teman-teman, aku memiliki ya dua pot dari anggrek Cattleya mantini ya, atau juga disebut ratunya bunga anggrek, dan disebut juga ini adalah tanaman anggrek sejuta umat. Nah, kita ambil satu dulu ya teman-teman ya, yang ini dulu. Oh, ini teman-teman. Nah, anggrek ini sudah terjadi pemadatan media. Coba akan kita bongkar ya teman-teman. Ini sebetulnya sudah barusan berbunga, bunganya sangat cantik sekali teman-teman. Ini juga ya tangkai-tangkai bunganya. Nah, karena ini terlalu padat, agar supaya anggrek Cattleya ini nantinya bisa berbunga lagi dan bisa rimbun dan subur, maka akan kita propagasi saja teman-teman ya. Caranya gini teman-teman ya, agar akar ini bisa terlepas dari pot ya. Jadi teknisnya seperti ini. Nanti setelah seperti ini akarnya itu yang menempel di pot ini akan terlepas. Dan jangan sekali-kali memaksa agar supaya anggrek ini ya akarnya tidak putus. Jadi kalau kita gini dulu nanti akan bisa kita lepas. Coba kita lepas ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan mudah bisa kita tarik. Jadi tidak akan terjadi pemaksaan. Nih teman-teman ya, seperti ini. Akarnya seperti ini ya, pemadatan, dan inilah nanti anggrek ini tidak akan bisa berkembang. Oleh karena itu akan kita kurangi saja akar-akarnya ini ya. Kita akan gunting aja teman-teman. Kalau yang kita kurangi ini adalah akar yang berada di bawah. Ini akarnya kan sudah akar yang kering ya teman-teman ya. Tapi kalau yang menempel di pot, media pot, ini akar-akar yang masih hidup. Jadi seperti ini ya teman-teman, kasihan banget ya. Maka dari itu harus kita periksa secara seksama agar supaya anggrek ini nantinya akan hidup ya dengan subur dan bisa berbunga kembali. Nah, mungkin teman-teman ada juga yang bertanya, untuk media anggrek Cattleya itu dari apa aja gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dan ini juga akan kita buang dulu untuk media yang lama, nanti akan kita ganti dengan media yang baru. Jadi ini merupakan akar anggrek itu tadi yang sudah kering ya teman-teman ya, sudah kering, dan akan kita ganti dengan media anggrek yang baru. Ini kita kurangi aja lagi akarnya ini ya, biar nanti juga tidak memenuhi dari medianya ya teman-teman. Seperti ini.
Nah, untuk media dari anggrek Cattleya ini teman-teman, itu banyak ya yang memakai arang, ada juga yang memakai kayu pinus, ada juga yang memakai dari ini kokopit ya teman-teman. Bahkan untuk sekam bakar itu juga bagus teman-teman ya, kita gunakan untuk media anggrek ini. Kita potong-potong akarnya. Maka untuk ini ya, kita akan rendam ya kurang lebih sekitar 1/4 jam di air ya teman-teman ya. Ini adalah insektisida ya, agar supaya anggrek ini bisa ini tidak ada bakteri yang menempel ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, sudah setengah jam, lantas kita akan teman-teman, karena sudah setengah jam ya, kurang lebih sekitar setengah jam, anggreknya ini kita angkat ya, dan kita taruh di media baru. Nah, seperti ini. Kita taruh di media baru dan kita tambahkan media yang baru juga teman-teman ya. Nah, seperti ini, atau ini bisa kita ini teman-teman ya, kita akan perbanyak aja teman-teman, kita akan perbanyak, kita jadikan 2 aja teman-teman ya, nanti biar segera. Akhirnya satu batang sudah kita pecah menjadi 3 ya teman-teman ya. Kita masukkan di media baru ini, kita tambahkan lagi medianya dari kokopit dan dari arang ya teman-teman. Untuk sisanya kita rendam dulu di air agar supaya tetap segar. Batang tadi bisa kita bagi jadi 3 teman-teman, 1, 2, 3 ya, jadi 3, dan kita rendam di air ini fungisida ya, agar supaya untuk barangkali ada batang-batang yang terluka ini bisa tersterilkan ya. Oke, kita akan masukkan ini. Kita tambahkan media arang secukupnya saja ya teman-teman, agar supaya tidak ini ya, akarnya tidak terlalu sesak. Yang terpenting anggrek ini bisa berdiri, dan kita tambahkan dari kokopit. Nanti beberapa bulan anggrek Cattleya ini akan rimbun lagi dan terjadi peremajaan tunas, dan nanti akan dibarengi dengan pembungaan. Setelah kita tanam di media baru, kita tambahkan ya. Nah, airnya jadi seperti ini ya teman-teman ya, jadi prosesnya seperti itu, dan kita akan lakukan untuk penanaman yang satunya lagi. Nah, kita udah siapkan medianya ini ya teman-teman, dan kita akan
tambahkan media dulu. Medianya ini bisa dari arang ya teman-teman, bisa dari cacan pinus ya, dan bisa juga dari sekam bakar. Kita akan tanam ini, jadi satu pot tadi bisa kita pecah menjadi 3. Nah, tambahkan lagi untuk media tanamnya, tidak usah terlalu penuh ya teman-teman ya, yang terpenting bisa berdiri tegak dan tidak usah medianya itu memenuhi dari potnya. Nah, setelah kita tanam di media ini, kita kasihkan air untuk penyiraman seperti ini. Nah, udah jadi ya teman-teman ya, ini yang kedua ya, seperti itu. Nah, jejer di sini teman-teman, nanti kita akan memiliki bunga anggrek cattleya yang banyak. Nah, ini masih ada satu lagi ya teman-teman, karena tadi itu jadi 3 plant, jadi juga akan kita tanam ya di pot ini ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan pupuk kimia ya teman-teman ya, di sini sedikit agar supaya untuk media ini ya tanamnya ini nanti akan lebih subur. Kita tambahkan air kolam, nanti bisa digunakan untuk penyiraman ya. Air kolam ini juga merupakan salah satu air yang sangat bagus untuk menutrisi tanaman-tanaman anggrek kita, karena banyak kotoran-kotoran ikan ya teman-teman ya, dan kotoran ikan ini juga merupakan nutrisi bagi tanaman anggrek kita. Nah, oke teman-teman, kita akan tambahkan untuk media tanamnya dulu ya. Cukup ya teman-teman, dan setelah itu akan kita tuang dengan air kolam yang kita tambahkan dari sekitar 2 cc ya teman-teman ya, dari pupuk ya, cair ya. Nah, setelah kita siram seperti ini, jadi tadi setelah kita propagasi atau kita pecah ya teman-teman, kita rendam dulu ya di air yang kita campur dengan insektisida atau fungisida, agar supaya bisa membunuh ya bakteri-bakteri dan juga jamur-jamur ya teman-teman ya. Nah, akhirnya anggrek cattleya kita ini bisa menjadi beberapa. Jadi untuk memperbanyak ya tanaman cattleya ini sangat mudah sekali teman-teman. Dan nanti untuk pembungaan biasanya itu 1 tahun sekali, tapi bila mana kita lakukan perawatan yang bagus ya, penyiraman yang rutin, pemupukan juga yang rutin. Kita biasanya melakukan pemupukan dengan limbah dapur ya teman-teman, bahkan juga kita tambahkan dari lendir pelepah dari lidah buaya teman-teman, dan juga ada saya lakukan kita campuran dengan ampas kopi ya, atau bisa teman-teman kalau tidak ada ampas bisa gunakan sesendok kopi, kita tambahkan untuk rendaman dari kulit bawang merah, bawang putih, kita
kita campurkan ya teman-teman, dan bisa kita gunakan untuk pemupukan anggrek ya, seperti anggrek cattleya, anggrek bulan ya, termasuk anggrek bulan seperti ini, anggrek dendro, dan juga tanaman hias seperti begonia dan juga tanaman yang lain ya di belakang kita ini. Semua kita lakukan pemupukan ya dengan limbah dapur. Kita hanya sedikit saja, barangkali sesekali kita gunakan dari pupuk ya, dari ini teman-teman ya, kita dari kompos ya, kita fermentasikan dan juga menjadi pupuk organik ya teman-teman, seperti ini. Ini adalah pupuk organik, pupuk kompos yang kita fermentasikan, dan tadi kita campurkan sekitar 2 sendok ya dari 1 toples dari air rendaman kulit bawang merah dan bawang putih. Nah, jadi tidak hanya untuk tanaman anggrek cattleya saja, tapi untuk semua tanaman itu bisa digunakan dari pupuk ya yang kita hasilkan dari limbah dapur. Nah, oke teman-teman, saya kira kita sudah berbagi tip ya, berbagi cara ya dalam ini untuk perawatan anggrek cattleya. Anggrek cattleya ini bunganya sangat cantik sekali teman-teman, dan ini merupakan ratunya bunga anggrek ya. Jadi kalau pas lagi berbunga itu sangat mempesona sekali. Jadi sayang banget kalau anggrek-anggrek ini kita tidak lakukan perawatan, karena kalau musim bunga, wah pokoknya bener-bener ya ini harganya cukup murah ya, makanya juga disebut ini adalah tanaman anggrek sejuta umat ya. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang mencintai tanaman hias dan khususnya tanaman bunga cattleya ini ya, anggrek cattleya mantini ini, bila mana terjadi pemadatan media sudah kita contohkan tadi ya, dan ini juga sebatas sharing. Semoga teman-teman nanti bisa mencobanya di rumah. Oke teman-teman, pertemuan kali ini saya sudahi sampai saat ini, dan nanti kita akan berjumpa lagi di lain tema dan juga lain ya teman-teman, untuk perawatan tanaman hias apalagi gitu ya. Semoga saja bisa diterima dan juga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih, dan jangan sampai lupa teman-teman selalu dukung channel aku, Ani Flower Garden. Nah, dengan cara apa teman-teman? Yaitu dengan like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan sampai lupa ya untuk selalu aktifkan notifikasi tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.